semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, gitu ya, kan gitu. Jadi konsep equality before the law itu harus sama, ya. Advokat salah juga harus ditindak, ya. Kalau ada orang atau oknum yang mengaku seorang polisi melakukan perbuatan yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, ya harus ditindak, gitu. Nggak bisa. Kita semua harus melihat itu. Dari Bitpropam Polda Jatim telah melakukan follow up, ya, atas pengaduan kita. Jadi tadi ini memang perjalanannya cukup panjang karena korban dilakukan klarifikasi tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 26 ya, dini hari Sabtu itu. Jadi di Paminal Subdit 1 ini korban tadi dimintain klarifikasi tentang kejadian tersebut pada Sabtu jam 2 dini hari tentang dugaan adanya pengakuan oknum dari yang mengaku dari kepolisian Polsek Sukolilo, ya. Jadi ini apakah benar oknum yang mengaku dari Polsek Sukolilo tadi telah diklarifikasi kebenarannya, dan memang dari Bit Polda Jatim, ya, Bitpropam Polda Jatim ini sudah mengkonfirmasi kejadian itu semua, sehingga hari ini dimintain keterangan ceritanya, kronologinya bagaimana sampai adanya kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang pada dini hari itu sampai kejadian melakukan pengambilan mobil korban dengan secara paksa, yaitu dengan merusak pintu mobil masuk, kemudian membuka kap mesin, mematikan alarm, menggunakan kunci palsu, dan membawa keluar meskipun sudah dilarang sama korban. Jadi seperti itu. Jadi adanya inisial A dan J ini memang sengaja memberitahukan kepada korban nanti urusannya di Polsek Sukolilo, dan barangnya saat ini, barang buktinya itu ada di Polsek Sukolilo, ya toh. Jadi bagaimana barang itu berpindah, ya toh, tanpa persetujuan dari rumah korban, ini adalah tindakan di luar kewenangan seorang Polri, karena tidak bisa menunjukkan bukti laporan, kemudian tidak bisa menunjukkan adanya surat tugas, surat penggeledahan, surat penyitaan, ya. Jadi dasarnya apa tidak dijelaskan. Yang jelas ada tuduhan, ya, melakukan 480 lah segala macam, ya, alasannya. Tapi tidak ada proses, tidak ada peringatan, ya, apapun. Jadi hal ini jelas bukan dari tugas seorang Polri kalau mengambil seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa kami jelaskan, karena sampai sore ini penjelasan ini secara rinci kronologi itu sudah disampaikan, dari mulai hak kepemilikan korban terhadap barang itu sampai diambilnya barang itu tiba di Polsek Sukolilo. Apa keinginannya, ya, Bapak untuk kasus adanya, ya, kasus seperti ini? Nah, jadi keinginan kami ini
karena kami ini berlandaskan sebagai penegak hukum, ya. Kemudian kita minta perlindungan hukum kepada Bid Propam Polda Jatim. Kemudian apakah benar klarifikasinya persoalan ini dilakukan oleh seorang penegak hukum atau tidak? Nanti kita uji, ya, di pengadilan, ya. Bagaimana kalau dia melanggar proses profesi atau kode etik, ya biar diselesaikan di Propam Polda Jatim. Tapi kalau tindakan yang menjurus kepada perbuatan tindak pidana, ya dia diurus penyelesaiannya menjawab di kepolisian, karena kita juga melaporkan hal ini di kepolisian atas tindakan yang represif ini, ya. Tindakannya dari pihak Propam sendiri Ya. gimana Pak tadi? Ya, dari rekan-rekan Subdit 1 Paminal, ya, saya rasa mereka pasti sesuai prosedur yang akan ditempuh. Bagi seorang bila pejabat negara, apalagi di kepolisian, kalau melakukan pelanggaran hukum harus ditindak profesi. Ini kan menimbulkan satu hal, merugikan kepolisian, ya, secara nasional, dan mengingkari semangat Kapolri untuk memberantas premanisme, lebih-lebih kalau terhadap kasus leasing. Ya, Bapak Kapolri sudah menurunkan surat edaran bahwa tindakan-tindakan pengambilan baik dari oleh debt collector maupun oleh pihak kepolisian terhadap barang leasing itu tidak diperbolehkan. Pak, sampai saat ini prosesnya sudah sampai di mana untuk beberapa hari ini sampai mulai laporan? Yang kedua, Ya. apa langkah Bapak ke depannya untuk bisa beri entah itu pelajaran atau hukum yang memang yang sebenarnya? Ya, ini sementara langkah kami ini begini, ya. Jadi prosedur hukum telah kami tempuh, ya. Jadi melalui kode etik profesi, kode etik dan profesi itu kita serahkan ke Bid Propam Polda Jatim. Kemudian atas perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan ini itu harus diselesaikan juga di Krimum, ya, masalah ini, ya. Itu. Untuk tersangkanya sendiri Pak, itu apakah yang keempat-empatnya adalah oknum polisi atau? Jadi sempat kita dihubungi, ya, korban dihubungi oleh Polsek Sukolilo, ya. Mungkin Kanit, ya, yang mengaku Kanit, dihubungi melalui WhatsApp, diminta penyelesaian ini diselesaikan, ya, secara musyawarah mufakat, dan Pak Kapolres, Kapolsek maupun Kanit minta maaf yang besar-besarnya atas kejadian. Jadi sempat dihubungi dan WhatsApp-nya sudah kita serahkan ke Bid Propam. Sampai saat ini DC atau debt collector sendiri sudah ada penanganan bahkan ke oknum tersebut, Pak? Apa ada pemanggilan, apa gimana? Jadi masih belum lah. Jadi ini kan harus diperiksa secara prosedural, ya, diselesaikan secara prosedural, ya. Jadi ada tahapan lidik, tahapan sidik, ya, pun di Bid Propam Polda pasti melakukan itu. Tapi sangat mengapresiasi, ya, atas Kapsubdit yang langsung mengambil tindakan memerintahkan di Paminal ini untuk melakukan segera pemeriksaan. Mestinya kemarin kita, tapi berhubung ini ada hari besok mikrot, ya kita nggak bisa hadiri, kan, dan gitu. Jadi hari ini kita hadiri. Kemudian yang kita tunggu adalah tindak lidiknya dari laporan kami yang kami sudah laporkan kepada SPKP atas dugaan tindak pidana, ya. Jadi ada satu kerjasama leasing bersama-sama, ya, ya, dengan yang diduga tadi, yang mengaku petugas itu untuk mengambil mobil, ya.
Untuk Jadi pasal yang disangkakan apa Pak? Jadi kalau pasal disangkakan jelas ini kan pasal pemberatan ya, kan gitu. Jadi pasal 365 juntonya 368 pastilah perbuatan ini kan dilakukan malam hari, ya loh, ya, dengan ancamannya ya 12 tahun ya, kan begitu ya. Jadi nanti itu kita lihat aja prosesnya bagaimana. Ya, kalau masalah kode etik kan jelas loh, nggak pernah menunjukkan surat penggeledahan, surat penyitaan, surat tugas, ya toh, masuk ke dalam rumah orang, bawa pistol segala, ya kan? Dan ini nggak boleh ini hari. Emang ini ada penjahat yang bagaimana? Kan enggak ini. Ini kan sebetulnya acara ini adalah acara perdata, bukan acara pidana. Kan begitu.